Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Penerapan Evaluasi Formulir Elektronik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dinda Ayu Dwi Apriliana, NIM 210205054. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan kepada teman-teman slide 2-8. Saya Nadia Devi Maharani, NIM 210205068. Di sini saya akan menjelaskan slide 9 sampai slide 15. Saya Fiantri Afrilia, NIM 210205080. Akan membacakan slide 16 sampai 22. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama Dinda Ayu Dwi Apriliana, yang kedua Nadia Devi Maharani, dan yang terakhir Fiantri Afrilia. Di sini kami akan membahas tentang penerapan evaluasi formulir elektronik atau interface. Pembahasan pertama dari materi ini yaitu pengertian Electronic Health Record atau yang biasa disebut EHR. Health Record atau rekam kesehatan merupakan suatu dokumen baik berupa rekaman atau catatan yang berisi tentang kondisi kesehatan maupun riwayat penyakit pasien yang dibuat setelah pasien menerima suatu pelayanan medis ataupun tindakan medis. Dalam mendefinisikan Electronic Health Record atau EHR, belum ada standar definisi yang pasti, bahwa mendefinisikan EHR atau rekam kesehatan elektronik tidaklah sederhana. Rekam kesehatan elektronik bukanlah sistem informasi yang dibeli dan diinstal sebagai suatu paket atau sistem penagihan atau sistem informasi laboratorium yang terhubung dengan sistem informasi lainnya, dan peralatan dan dipersempit kepada lingkungan yang spesifik. Rekam kesehatan elektronik adalah lebih dari sekedar kerangka sistem informasi yang mencapai suatu set fungsi. Pembahasan yang kedua atau B, ruang lingkup analisis dan evaluasi formulir elektronik atau interface. Manfaat dibuatnya formulir elektronik sangatlah banyak. Contohnya yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir, yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman, yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari, keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah, yang kelima, kecepatan pengisian formulir, keenam, penangkapan data dilakukan sekali, ketujuh, tidak ada data yang rancu, dan yang terakhir, kemudahan dalam pengelolaan formulir. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi software untuk mendukung proses alur kerja. Yang pertama, kedalaman sistem rekam kesehatan elektronik atau EHR itu sendiri. Yang kedua, kedalaman sistem pengelolaan dokumen elektronik atau EDMS yang digunakan sebagai rekam medis yang legal. Dan yang terakhir, kedalaman sistem software lainnya yang tidak terintegrasi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada perencanaan formulir elektronik. Perlu melakukan langkah-langkah atau tahapan analisis dan evaluasi tentang yang pertama, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas, kedua, elemen-elemen yang dicantumkan di dalam formulir elektronik yang telah disusun harus menurut urutan yang logis, yang ketiga, nama formulir elektronik, yang keempat, nomor identifikasi pada setiap formulir elektronik, kelima, pengarahan tata cara penginputan data, keenam, validity checking, dan yang terakhir, membuat prosedur baku. Ada pula area fungsional atau pengguna rekam medis lainnya. Kelompok ini meliputi yang pertama, mereka yang mendokumentasikan, yang kedua, mereka yang meninjau catatan, dan yang terakhir, mereka yang mungkin meminta salinan-salinan atau transmisi yang didistribusikan secara elektronik dari catatan klinis. Berikut prinsip manajemen perubahan yang baik seperti komunikasi, pelatihan, dan masukan partisipatif dari individu penting dalam melakukan transisi optimal menuju alat kerja baru dan proses yang melekat pada Electronic Document Management System atau EDMS. Yang pertama, kelompok dokumenter. Dokter adalah dokumenter utama dalam catatan pasien. Di lingkungan kertas atau hibrida di bidang kesehatan, mendokumentasikan mungkin sesederhana mungkin memungut bagan-bagan dan menulis catatan. Kedua, kelompok penelaah atau reviewer. Perlu diketahui bahwa penelaah rekam medis adalah pemeriksaan internal atau pengguna rekam medis daripada permintaan dari luar. Individu memiliki kebutuhan atau hak yang sah untuk mengakses dokumentasi dalam catatan. Ketiga, kelompok pemohon atau the requester. Pemohon mengacu pada pemohon eksternal dari catatan pasien.
seperti praktisi klinis yang tidak merawat pasien secara historis, namun dapat melakukannya di masa depan sebagai bagian dari perawatan berkelanjutan. Poin C. Membuat formulir evaluasi format elektronik. Format atau formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer, dapat digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Dari layar atau screen komputer tersebut dapat mencoba mempelajari untuk menemukan kemudahan dan kesulitan pemakaian formulir elektronik. Setelah mempelajari ruang lingkup formulir elektronik, dapat diterapkan untuk membuat rancangan formulir evaluasi formulir elektronik dengan berpedoman pada kriteria formulir elektronik. Entry data komputer menjadi lebih umum, desain yang bagus dan antarmuka pengguna komputer juga sangat penting untuk tampilan atau bentuk komputer. Poin D. Penerapan evaluasi formulir elektronik. Pada kenyataannya, langkah individu sering sulit untuk diterapkan dan biasanya tidak mungkin dikelola secara sederhana dan perlunya kompromi, di mana ada pilihan yang berhubungan dengan belajar merancang, kriteria evaluasi, dan metode koleksi data. Meski berlawanan dengan batasan konflik stakeholder, batas waktu, tersedianya sumber daya, gangguan dari evaluasi, dan yang berhubungan dengan etika. Langkah-langkah rancangan evaluasi berikut ini menurut Bank March 2004 dalam bukunya Health Information Management, Integrating Information Technology in Health Card Work. Langkah pertama, kesepakatan mengapa diperlukan evaluasi. Langkah kedua, kesepakatan kapan evaluasi. Langkah ketiga, kesepakatan apa yang harus dievaluasi. Langkah keempat, kesepakatan bagaimana mengevaluasi. Langkah kelima, menganalisa dan melaporkan. Langkah keenam, mengacu rekomendasi dan memutuskan tindakan. Contoh kasus ketidaklengkapan rekam medis elektronik merupakan salah satu masalah yang terjadi di unit rekam medis. Faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan rekam medis yaitu variabel sumber daya manusia, faktor pendukung, faktor pendorong, indikator, kesibukan, beban kerja, pengetahuan, sarana, dan kebijakan, ukuran, ketersediaan waktu untuk mengisi rekam medis, tingkat beban kerja yang terlalu banyak, tingkat pengetahuan tentang pengisian rekam medis, ketersediaan sarana penunjang pengisian rekam medis, ketersediaan kebijakan tentang pengisian rekam medis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan elektronik medical record adalah kesibukan petugas medis, beban kerja yang berat, serta tidak adanya kebijakan mengenai ketidaklengkapan elektronik medical record. Sedangkan pengetahuan tentang elektronik medical record dan sarana yang ada di rumah sakit M tidak menjadi penyebab ketidaklengkapan pengisian elektronik medical record. Jadi, dapat disimpulkan faktor utama dari penyebab ketidaklengkapan di rumah sakit M yaitu penambahan beban kerja dan kesibukan pada periode COVID-19 serta tidak adanya kebijakan khusus untuk mencegah terjadinya ketidaklengkapan pengisian elektronik medical record. Contoh desain interface dan network EHR. Gambar 1.1 contoh interface formulir elektronik rekam medis. Gambar 1.2 contoh interface formulir elektronik rekam medis. Gambar 1.3 contoh rekam medis elektronik. Gambar 1.4 contoh desain untuk otoritas atribut. Gambar 1.5 contoh gambaran network HER. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.